2020, skuad asuhan Sinteyong tiba di Jakarta. Langsung disambut Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan, Egy Maulana Fikri CS akan dikarantina selama 10 hari. Meski finish di urutan kedua, skuad Garuda yang dihuni pemain muda ini tetap membanggakan Indonesia. Kita tetap bangga karena mereka memberikan terbaik bagi bangsa Indonesia. Kalau lihat historisnya, persiapan cukup singkat, kompetisi hanya baru 4 bulan, bertemu mereka baru 2 minggu, masih ada pemain yang main di klub, masih ada dari luar negeri, tapi bisa memberikan terbaik, yaitu membawa peringkat runner up, dan betul-betul mempunyai semangat yang mental luar biasa pada mereka. Terkait evaluasi timnas dan persiapan menghadapi Piala AFF usia 23 Februari mendatang, Ketua Umum PSSI menyerahkan sepenuhnya racikan strategi dan pemain kepada pelatih Sinteyong. Tadi Sinteyong saya tanya sudah ada untuk U23, tapi tadi belum teliti siapa aja, tapi udah keluar nama, beberapa nama ya. Sambil mereka karantina kita bisa lakukan rapat secara Zoom ya. Saya sudah sampaikan, bagian istirahat kamu 2 hari, nanti kita Zoom langsung berkaitan dengan U23 karena waktu cukup mendesak ya, sehingga Sinteyong harus mempersiapkan pemain mana yang akan di-hire, termasuk kali diskusi bagaimana dengan Elkan dan Egy ya, karena mereka akan kembali ke klubnya di luar. Ini harus memerlukan komunikasi yang secara intens agar mereka bisa kita pinjam kembali, yang mudah-mudahan bisa dilakukan itu ya. Proses kembalinya pemain timnas ke tanah air menerapkan protokol kesehatan ketat. Pihak keluarga pun belum diperkenankan menjemput langsung dan diminta menunggu hingga masa karantina selesai. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di Newsroom Weekend, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, pasar ASMK diserbu orang tua yang memburu perlengkapan sekolah. Hal tersebut menyusul rencana sekolah tatap muka 100%. Toko alat tulis dan perlengkapan sekolah ini kebanjiran pembeli. Sejak pagi hingga sore tadi, pasar ASMK Jakarta Barat ini diserbu pembeli yang didominasi orang tua dan anak-anak. Mereka sengaja membeli perlengkapan sekolah di pasar ASMK demi harga yang lebih murah. Meski masih pandemi, pedagang di pasar ASMK mengakui ada peningkatan omset penjualan. Buku, pensil, hapusan, pulpen, masker. Untuk harga sendiri ada kenaikan nggak? Kalau pensil sih enggak ya. Masker ya standar. Tapi nggak ada peningkatan, nggak ada kenaikan bang ya? Ada, rata-rata buku sih bang. Rata-rata buku yang naik ya? Buku rata-rata pada. Untuk saat ini stok buku gimana bang? Aman? Stok buku aman, cuman karena emang toko lagi ditutup yang belakang, jadi kita seadanya aja dulu. Senin besok, sejumlah sekolah di Jakarta akan menggelar tatap muka 100%. Nantinya sekolah di wilayah PPKM level 1 dan 2 wajib menggelar tatap muka setiap hari dengan kapasitas 100% dan durasi maksimal 6 jam pelajaran. Ribuan warga Jabodetabek memadati Taman Marga Satwa Ragunan untuk berwisata akhir pekan yang juga libur tahun baru. Sedangkan di Surabaya, Jawa Timur, kemacetan panjang terjadi akibat banyaknya warga yang berwisata ke Kebun Binatang Surabaya. Di hari libur akhir pekan dan tahun baru ini, Taman Marga Satwa Ragunan diserbu ribuan pengunjung. Warga yang datang telah melakukan pendaftaran secara online 1 hari sebelum kunjungan. Bagi pengunjung yang belum melakukan pendaftaran secara online tidak diperbolehkan. Hingga saat ini Taman Marga Satwa Ragunan membatasi kuota pengunjung sebanyak 50% atau 30.000 pengunjung saja. Rata-rata pengunjung yang datang di libur akhir tahun kemarin dan akhir pekan ini mencapai 17.000 pengunjung. Kondisi ini lebih ramai dibandingkan akhir pekan biasanya. Udah berapa bulan nggak kesini, udah lama banget itu masih sepi karena masih pandemi juga. Nah pas hari ini kesini karena masuk kaget juga, rame juga. Oh enggak sih, jarang karena buat ngabisin libur tahunan aja kan, sekolah bocah besok udah mulai masuk.
Hal serupa juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Kebun Binatang Surabaya menjadi tempat wisata favorit warga Surabaya dan sekitarnya. Ribuan warga datang baik dari dalam maupun luar kota. Mereka menikmati liburan bersama kerabat dan keluarga. Pada libur tahun ini, jumlah pengunjung yang datang sejak pagi hingga sore hari mencapai 8.000 orang dari kuota sebanyak 10.000 pengunjung. Akibat banyaknya pengunjung yang datang, arus lalu lintas di kawasan Jalan Raya Darmo dan Jalan Raya Diponegoro alami kemacetan karena banyak mobil maupun motor berhenti untuk menurunkan penumpang. Pemirsa, pastikan Anda berhati-hati dan mengawasi anak-anak dengan ketat saat berlibur. Di Kota Waringin, Kalimantan Tengah, seorang bocah berusia 6 tahun tewas akibat tersetrum saat sedang bermain di waterpark. Peristiwa pilu menimpa bocah Malang ini, Siti Lirismaya Sabrina, meninggal dunia akibat kesetrum saat sedang bermain di objek wisata Sampit Waterpark, Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Peristiwa bermula saat korban yang baru bermain di kolam renang mendatangi orang tuanya yang saat itu tengah duduk di sebuah gazebo. Korban berpegangan pada tiang besi yang berfungsi sebagai lampu penerangan. Korban kemudian terjatuh di samping kawat seling dengan tubuh yang membiru. Bocah berusia 6 tahun ini sempat diberikan pertolongan oleh petugas medis puskesmas. Namun karena terbatasnya peralatan medis, korban akhirnya dirujuk ke RSUD Dr. Murjani Sampit dalam kondisi sangat kritis hingga akhirnya meninggal dunia. Anak kecil itu tersetrum, arus tegangan tinggi, tetapi itu pada floor, pada lantai untuk ajang sana foto. Jadi kuat diduga ini adalah kelalaian dari pengelola. Diduga penyebab peristiwa tersebut karena adanya kebocoran arus listrik yang langsung terhubung dengan kawat seling penahan tiang. Puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru berlangsung hari ini terlihat jelas di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dan Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Para penumpang mengaku memilih kembali hari ini karena besok sudah kembali beraktivitas. Puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru yang diprediksi terjadi pada hari ini terlihat jelas di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan Stasiun Senen, Jakarta. Suasana terminal kedatangan Bandara Suta dipadati sejumlah penumpang domestik yang baru tiba dari berbagai daerah seusai menikmati libur Natal dan Tahun Baru. Pengelola bandara mencatat ada kenaikan jumlah penumpang yang datang. Untuk pergerakan pesawat mencapai 745 pesawat, sementara jumlah penumpang mencapai 78.000 penumpang. Oh, habis liburan? Berapa hari di sana? 5 hari. Kenapa memilih kembali hari ini? Karena besok udah harus berjalan juga di sana. Kembalinya hari ini karena besok udah mulai kerja. Oke, sama siapa liburannya? Sama teman. Peningkatan volume penumpang juga terjadi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Tercatat penumpang kedatangan sejak siang tadi mencapai 6.000 penumpang. Jumlah tersebut 2 kali lipat dibandingkan kemarin yang hanya 3.300 penumpang. Mayoritas penumpang kepulangan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Yogyakarta, Semarang, Solo, Purwokerto, Surabaya, dan Malang. Dan untuk mengetahui kondisi terkini arus balik di Bandara Soekarno-Hatta, sudah ada rekan Nadia Raisa dan ada rekan Armalina yang berada di Stasiun Pasar Senen. Kita ke Bandara Soekarno-Hatta terlebih dahulu. Nadia, mayoritas penumpang yang tiba di Soekarno-Hatta saat ini berasal dari mana? Ya, Anissa, di sini menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak bandara, untuk kedatangan domestik pada hari ini didominasi dari Surabaya, Semarang, Palembang, Pangkal Pinang, dan juga Banjarmasin. Dan memang untuk situasi di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta sekarang ini lebih sepi dibandingkan pada siang dan juga sore hari. Namun secara keseluruhan hari ini cukup ramai oleh penumpang dari sejumlah daerah yang kembali ke Jabodetabek. Dan memang para penumpang ini memilih kembali pada hari ini karena menurut mereka besok sudah mulai akan beraktivitas kembali. Dan hari ini juga terjadi peningkatan jumlah penumpang dari hari kemarin yang seluruhnya baik kedatangan ataupun keberangkatan jumlahnya ada 51.000 penumpang. Hari ini mencapai 79.517 penumpang baik di Terminal 2 maupun di Terminal 3. Pihak Angkasa Pura II juga memang sudah memprediksi bahwa
bahwa hari ini akan menjadi puncak arus balik libur Natal dan juga Tahun Baru, dan hal ini memang juga terbukti dari ramainya penumpang yang ada di sini, terlebih lagi pada saat pengambilan bagasi, lalu juga di area selasar dari kedatangan domestik juga cukup banyak dari kerabat ataupun keluarga yang menjemput mereka dan menunggu di area sini. Selain itu juga untuk kursi-kursi tunggu juga tadi sempat terisi penuh. Dan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang agar tidak terjadi kerumunan di area terminal pun, maka terminal kedatangan juga ditambahkan, yaitu di Terminal 1A dan juga di Terminal 2F, di mana Terminal 1A untuk kedatangan domestik dan Terminal 2F untuk kedatangan internasional. Ya, Anissa. Baik, terima kasih Nadia Raisa. Selanjutnya kita akan ke rekan Armalina yang berada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Armalina, apakah di Stasiun Pasar Senen bisa dibilang sama seperti di Bandara Suta, yaitu puncak arus balik hari ini? Ya, Anissa dan juga pemirsa, betul sekali untuk di Stasiun Pasar Senen ini sama kondisinya dengan di Bandara Soekarno-Hatta yang memang sudah diprediksi bahwa hari ini akan terjadi puncak peningkatan penumpang yang pulang ke Jakarta. Nah, untuk data yang kami dapatkan di Stasiun Pasar Senen sendiri ini sudah ada sekitar 6.000 penumpang hari ini yang pulang ke Jakarta, dan jika dibandingkan pada kemarin memang ada peningkatan. Jika kemarin ini ada sekitar 3.300 penumpang, saat ini naik hingga 6.000 penumpang, dan diprediksi memang untuk puncak arus balik ke libur Natal dan juga Tahun Baru untuk di Stasiun Pasar Senen akan terjadi pada hari ini dan juga esok hari, mengingat pada esok hari ini masyarakat akan mulai beraktivitas kembali. Dan untuk mayoritas kepulangan penumpang yang di Stasiun Senen ini adalah dari Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, diantaranya dari Yogyakarta, Semarang, Solo, Purwokerto, Surabaya, dan juga Malang. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang yang tinggi di Stasiun Pasar Senen, ini dari pihak Stasiun Pasar Senen juga mengantisipasi dengan memperbanyak petugas di kawasan Stasiun Pasar Senen agar tidak ada penumpukan penumpang. Anissa. Baik, terima kasih Armalina melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan sebelumnya ada Nadia Raisa melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali teman-teman, terima kasih atas laporannya. Pemirsa, hingga sore ini suasana arus lalu lintas di Simpang Gadok Bogor terpantau kondusif dan lancar. Sistem satu arah yang telah diterapkan sejak siang tadi hingga malam terbukti cukup efektif mencegah kemacetan panjang. Suasana arus lalu lintas di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat terpantau sepi jika dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Sebanyak 33.000 kendaraan dipastikan masih berada di kawasan Puncak Bogor. Kita menuju ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat untuk mengetahui kondisi lalu lintas terkini di sana. Sudah ada Rizka Dior di kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Rizka, sejauh ini seperti apa suasana lalu lintas di sana? Apakah sudah mulai terurai? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Memang untuk kondisi sore hari ini arus lalu lintas di kilometer 48 Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat masih terpantau cukup sepi dari jika kita bandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Dan memang untuk saat ini sudah diberlakukan sistem one way atau satu arah sejak pukul 1 siang tadi hingga malam hari nanti. Namun memang Satlantas Polres Bogor belum dapat memastikan akan dihentikan hingga pukul berapa pada malam hari nanti. Namun untuk durasi hari ini memang dipastikan akan lebih panjang dari biasanya, dan Satlantas Polres Bogor juga memprediksi membeludaknya kendaraan yang akan kembali ke DKI Jakarta diprediksi pada pukul 6 petang hingga malam hari nanti. Baik. Dan memang Terima kasih rekan Rizka Dior melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pondok pesantren di Lombok Timur dibakar orang tidak dikenal. Newsroom Weekend akan kembali usai jeda.